warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang kita muliakan, kita hormati, kita taatkan, kita harapkan berkat ilmunya, yaitu Abuya Habib Hasan Sayyid Ali bin Abdullah bin Ahmad bin Abdul Wahab serta seluruh keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan daripada beliau, panjangkan daripada umurnya, berkah dalam kehidupannya, dilimpahkan rezekinya sehingga masih tetap selalu menemani kita untuk mencari ilmu agama hingga beliau menyaksikan kita semua menjadi orang-orang sukses. Amin. Para pimpinan pesantren, para guru yang tak bisa saya sebutkan bersama-samanya, lalu juga kami hormati dan juga kami banggakan, kami sayangi yaitu anak-anak santri pondok pesantren Darul Jannah yang tak pernah mengenal lelah mencari ilmu agama, yaitu dari mulai bangun sampai tidur sampai tidur lagi, yaitu memenuhi aktivitas setiap hari pagi siang sore malam hanya untuk mengabdi kepada ilmu agama. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kemudahan dalam mencari ilmu dan berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, jadikan kita menjadi ulama yang amilin sholihin, sehingga bisa membawa kita selamat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam ini kita berkumpul bersama di tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, yaitu artinya taman surga. Taman surga kawannya dipasnya banyak, ya kan? Enggak pantas. Sebab kalau kita lihat tengok saudara kita di luar sana, mereka yang bersusah payah mencari sesuatu nasi. Kalian di sini cuma sesuatu nasi, yang 3 piring habis, ya banyak. Enggak pakai ini, piringnya dan dapat sendiri. Ini masya Allah rezeki yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah merasa bosan, jangan pernah merasa capek, merasa lelah di dalam mencari ilmu agama. Karena Rasulullah SAW yang bersabda, "Man sallallahu alaihi wa sallam suci ilman, sahalallahu lahu tariqatan." Yang artinya ya semuanya lembaga pahamnya ada yang di depan dari saya. Barang siapa yang melampaui suatu jalan di situ bertujuan untuk mencari ilmu, artinya di sini adalah ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala mendahkannya dia jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang mencari ilmu ini, sedang berusaha untuk mengetuk pintu surga. Sama aja kita akan berjalan mencari kunci daripada pintu surga. Yang pintu itu adalah pintu surga. Siapa orang yang tidak suka masuk surga? Ada nggak di sini yang tidak suka masuk surga? Semuanya pengen masuk. Bahkan surganya ada pengen berdampingan dengan Rasulullah SAW. Sampai menghabiskan umur hidupnya hanya untuk bersolawat karena saking cintanya, saking mengagungnya kepada Rasulullah. Jadi jangan pernah bosan mencari ilmu agama, belajar terus belajar. Ada sebuah kisah yang cukup unik, menarik untuk disimak, yaitu nerangkan Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang pakar hadis, pakar film juga, orang ulama besar yang sangat luar biasa. Ada yang tahu siapa nama beliau yang aslinya? Sebelum disebut Ibnu Hajar, siapa namanya? Yang tahu? Siapa?
namanya adalah Abu Bakar Ali bin Ahmad Al Asqalani. Beliau hidup dan lahir di Asqalani. Asqalani itu daerah di Suriah, Palestina, di bagian Palestina. Beliau, masya Allah luar biasa ya, termasuk anak muda yang sangat tinggi, yang sangat semangat bekerja keras dalam mencari ilmu agama, dan beliau punya himmah aliyah, cita-cita yang sangat tinggi, yaitu menjadi manusia yang berwawasan luas, menjadi manusia yang berilmu yang luas. Jadi bukan sekali-kali menjadi miliarder, tapi begitu juga miliarder memiliki atau adalah orang muslim lebih daripada orang-orang kafir. Jadi beliau punya cita-cita menjadi manusia yang berpengetahuan luas, jadi seluas lautan yang tiada batas, yang tanpa batas. Akhirnya beliau belajar pada seorang guru. Kemudian di situ ada yang menyatakan mungkin riwayatnya istri sangat 20 tahun dia belajar di situ. Ada yang mengatakan bayi sangat 40 tahun. Hasil pokoknya waktu yang tidak sebentar, bukan juga 1, 2, 3 tahun, bukan puluhan tahun beliau belajar. Namun di situ beliau punya kelemahan. Rupanya beliau termasuk orang yang lemah dalam memahami pelajaran, lemah di dalam menghafal pelajaran. Jadi baca diterangkan dengan guru di sekolah di kelas, ternyata masih juga agak apa itu beliau. Sehingga beliau ternyata di sekolah itu anak yang bodoh. Sebenarnya yang lain pada pintar sampai pada lulus sekolah dia masuk sekolah itu tidak lulus. Akhirnya suatu ketika teman-temannya sekelasnya sudah pada koyak-koyak, ulang-ulang di rumah merasa dia ulang bahasa di jamaah di ulang-ulang kalau dia nanti karena orang-orang kabar. Itu bikin pesantren, bikin pondok, bikin madrasah diniah, masjid dan sebagainya, berjuang berdakwah, mengajarkan ilmu yang belum pernah didapatkan selama belajar bareng seperti itu belajar asal. Jadi beliau berpikir, saya di sini paling sendiri, yang lain masih kecil-kecil. Teman sebaya saya ini sepantaran saya pas masuk di sini tahun 2006 atau 2010, sekarang sudah ada semua, tinggal saya sendiri di sini. Hanya beliau memutuskan ingin berpamitan kepada gurunya, memaksakan diri, berani harus berani ya. Terus guru saya malah berpamit beliau saja. Kenapa? Bukan masih sekolah, belum selesai sekolahnya, masih kelas 3, makanya saya kawin belum masuk. Iya, soalnya saya paling saya malu teman-teman. Dulu saya pas mulai masuk di sini sudah keluar jadi ulama di rumah. Di sini ada sebagainya. Saya di sini masih aja di kelas penting sama. Kali kampungnya kayak apa, ini apa, dunia apa, jus apa, tentunya luar apa. Diterangkan sama kamu pelajaran agak pandai, nggak ngerti dengan mau, nggak paham. Nah ini dan sabar itu, artinya sabar itu sabar. Sehari berada di apa di sini pulang, apa di sini pulang. Artinya dari selanjutnya maksain lagi kami akhirnya ya kami berada di sini. Kalau kamu untuk bilang untuk pulang dari sini, saya besok dan kalau disuruh pilih, ya aku pilih kamu di sini untuk terus belajar sampai benar-benar Allah memberikan pemahaman, benar-benar kamu terbuka hatinya sehingga dapat memahami bahasa. Akhirnya ini pulang kembali pondok. Pulang karena perjalanan jauh yang dari Bogor yang paling atas di sini melewati beberapa jalan yang jauh dari sawah dan lewat semuanya jalan raya jalan ada. Kemudian di situ ternyata hujan musim-musim ya. Hujan lebat dan deras, saking derasnya nggak bisa, ya nggak bisa dipajak. Sehingga beliau mau harus berhenti. Kebetulan di situ ada yang
mengatakan beliau itu di dalam doa, ada yang mengatakan beliau melakukan 10 kalau Islam mereka ada sering-sering itu ada betul-betul tawaran pemanasan atau kemudian betul di situ sambil menunggu hujan saja beliau melihat mereka sampai kemudian yang melewati apa namanya bumbu menetes di bebatuan di sekitar bumbu tersebut nggak nyadar ternyata itu bumbu yang punya umur ternyata bisa berlubang yang saya rasa itu bisa berlubang gara-gara rasa air yang sifat air kayak begitu ya kan lain dengan hasil rotan seperti ini kalau air halus lembut ya halus kemudian dia berpikir masa ini dan pikiran manusia yang tentu dengan halus yang lembut nggak bisa dikasih pemahaman yang terkait dengan tempat dan aksesoris kemudian pelaksanaan software dan sebagainya masa nggak paham kayaknya orang balik ya balik sampai ke model yang lagi guru saya mau lanjut aja ya menunggu masih ada segala orang saya siapa tahu nanti bisa lulus seperti biasa jadi saya satu pasti S2 SMA SMA terus S3 apa lagi SAG ya dalam orang lulus modal dia sarjana paham ilmu ini dia kan tapi hal yang kamu kayak gimana nggak kelihatan kan ya saya juga kelihatan tapi ada itu namanya ilmu hanya Masya Allah luar biasa. Yang tadinya beliau hanya beliau gabung lagi ke sekolahnya lagi, pasti biasa nanti masuk ke kelas soalnya. Kemudian minggu ini kita anak yang nasib tapi bodoh sekarang anak yang nasib dan kita kelas. Ya, jadi juara terus selesai dia apa tidak pelajarannya dan paham semuanya luar biasa Allah berikan pemahaman kepada siapa disitulah beliau terkenal populer dengan namanya Ibnu Al-Jazari anak anak ada bukan beliau lahir dari batu bukan aturan gokong ya ini lanjut beliau seorang yang sangat giat dan rajin belajar yang belajar daripada fenomena yang beliau saksikan sendiri di saat keluar dari untuk pulang karena apa namanya putus asa. Nah, di sini kita dari kisah yang dialami oleh pelajar dengan kita berproses. Jadi di ulama besar banyak ada apa namanya hadis apa yang benar itu karena siapa benar aja atas sekolah. Kemudian dalam kitab vocabulary syaratnya dan sebagainya itu banyak itu karena beliau. Jadi jangan karena di saat kita mencari ilmu agama itu putus asa putus harapan, putus asa punya cita-cita yang lebih bagus tapi wujudkan cita-cita tersebut dengan bersusah payah rajin membaca, rajin menghafal dan jangan berbicara. Jadi mungkin sekarang Allah belum kasih kita pemahaman. Mungkin sekarang Allah belum kasih kita hafal dunia siapa bulan depan atau tahun depan atau Allah kita tidak tadi kita paham ini paham pelajaran ini paham ini itu paham apa dunia ability dan sebagainya tidak apa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membuka itu tadi tidak belajar dan tidak belajar di saat Allah Subhanahu wa taala ingin menghindari sesuatu terhadap hambanya hamba yang serius pasti Allah melihat dengan sikap yang bersihkan kita serius dulu yang belajar serius fokus dan orang tua kita di mendoakan kita insya Allah ilmu pasti akan kita dapat dan berilmu orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu berbeda ya beda orang yang berilmu meriah jadi insya Allah tinggi ya Alhamdulillah waladzina amanu waladzina hum bi ilmin darajat Allah akan mengangkat
derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.